Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dan 3 tentang jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang jenis kegiatan ekonomi. Kita sudah tahu bahwa ada 8 bidang dalam kegiatan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Jenis usaha dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha yang dikelola secara perorangan. Yang kedua, usaha yang dikelola secara berkelompok. Dan yang ketiga, usaha yang ditanggung oleh negara. Berikut akan kita bahas satu persatu contoh jenis usahanya. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan termasuk ke dalam jenis usaha yang dikelola secara perorangan atau oleh satu orang saja. Dalam usaha perseorangan, pengelolanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut juga ditanggung sendiri. Contohnya adalah toko, bengkel, dan warung. Contoh usaha yang kedua yaitu firma. Firma termasuk ke dalam jenis usaha yang dikelola secara berkelompok karena dikelola oleh 2 orang atau lebih. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengelola usaha tersebut. Kerugian dan keuntungannya juga ditanggung bersama. Contohnya adalah firma hukum. Yang selanjutnya yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan jenis usaha yang dikelola secara berkelompok karena dikelola oleh 2 anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif adalah anggota yang memberi modal usaha. Contohnya adalah CV Rian Motor. Perseroan terbatas atau PT. PT termasuk ke dalam jenis usaha yang dikelola secara berkelompok karena modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham berhak untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari usaha tersebut. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Yang selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN merupakan jenis usaha yang ditanggung oleh negara karena modal usahanya ditanggung oleh negara. BUMN dikelola oleh 2 badan usaha yaitu Perum dan PT. Contoh dari BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia. Usaha yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi merupakan jenis usaha yang dikelola secara berkelompok karena dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibayar 1 kali, sedangkan simpanan wajib dibayar setiap bulan. Contoh dari koperasi yaitu Koperasi Unit Desa atau KUD. Nah, setelah kita mengetahui jenis usaha dalam kegiatan ekonomi, kita juga harus mengetahui apa sih pengaruhnya kegiatan ekonomi itu untuk masyarakat. Jadi, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya adalah dengan adanya banyaknya usaha yang dikelola oleh masyarakat,
baik itu yang perorangan, kelompok maupun yang ditanggung oleh negara, pasti ada yang mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengaruh yang kedua yaitu berkembangnya perekonomian. Dengan adanya kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, sudah pasti akan mengembangkan perekonomian Indonesia. Pengaruh yang ketiga yaitu adanya ketidakmerataan pendapatan. Hal ini disebabkan karena tidak semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu mendapatkan laba. Mungkin ada juga beberapa usaha yang mengalami kegagalan atau kerugian. Oleh karena itu, dalam usaha atau dalam kegiatan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan adalah hal yang sudah biasa. Nah, pengaruh yang ketiga tadi yaitu ketidakmerataan pendapatan harus kita sikapi dengan baik. Caranya yaitu dengan cara menghargai usaha orang lain. Ada beberapa cara untuk menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak iri dengan keberhasilan orang lain, bersaing secara sehat, dan mau membantu orang lain. Nah, dengan adanya 5 cara ini, maka apapun usaha yang kita lakukan atau yang orang lain lakukan pasti akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang jenis usaha dalam kegiatan ekonomi sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, materi di tema 2 sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 3. Namun sebelum itu akan dilaksanakan penilaian harian tema 2 terlebih dahulu. Oleh karena itu, silahkan pelajari semua materi yang ada di tema 2 untuk persiapan. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.